Perkenalkan, saya Alia Innova Syaharani, mahasiswi Fisip Universitas Sriwijaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Kita pastinya sudah tahu dan terbiasa dengan apa yang namanya komunikasi. Namun, tahukah kalian bahwa di dalam komunikasi juga terdapat yang namanya model-model komunikasi? Menurut Sereno dan Mertensen, model komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu komunikasi. Dalam pemodelannya, suatu model komunikasi dapat menggunakan angka, simbol, dan juga gambar dalam pelukisan model suatu objek. Misalnya, kita tahu dalam teorema Pythagoras, sisi miring dalam segitiga siku-siku merupakan hasil atau jumlah dari sisi alas dan juga tinggi. Jika dimodelkan, maka akan tergambar seperti ini. Nah, sejauh ini ada ratusan model komunikasi yang telah dibuat oleh pakar. Namun, dalam kesempatan kali ini saya hanya akan memberikan satu gambaran mengenai model komunikasi, yaitu model komunikasi Wesley dan MacLean. Model komunikasi Wesley dan MacLean dikemukakan pada tahun 1957. Model ini merupakan modifikasi dari model Newcomb, model Laswell, serta model Shannon dan Weber. Ada perubahan mendasar yang dilakukan oleh Wesley dan MacLean. Pertama, adanya objek orientasi. Kedua, adanya peran C sebagai penjaga gerbang antara A dan B. Serta ketiga, terdapatnya umpan balik. Model komunikasi ini juga mencakup dua konteks komunikasi, yaitu komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa. Dalam komunikasi antar pribadi ini hanya mencakup 5 unsur, yaitu pertama, objek orientasi, yang merupakan ide dalam pembentukan pesan oleh sumber dan disimbolkan pada gambar dengan X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Kesemua X ini disebut sebagai objek orientasi yang mencakup jumlah peristiwa, gagasan, objek, dan orang yang jumlahnya tidak terbatas. Kedua, terdapat sumber dengan simbol A yang merupakan pembuat dan pengirim pesan. Ketiga, ada pesan yang merupakan apa yang disampaikan oleh sumber A kepada penerima B. Keempat, ada penerima dengan simbol B, merupakan pihak yang menerima pesan dari sumber. Dan yang kelima, terdapat umpan balik dengan simbol FBA. Umpan balik merupakan pesan baru yang dibentuk oleh penerima B dan dikirimkan kembali kepada sumber A. Di sini, sumber A mempunyai akses untuk menyoroti suatu objek atau peristiwa tertentu dalam lingkungannya, yaitu objek orientasi, yang disimbolkan dengan X1, X2, X3, X4 sampai tak hingga, yang dianggapnya sebagai X1A, X2, dan X3M. X3M dengan garis terputus di sini artinya, di antara X yang tersedia, sumber lebih menyoroti X3, karena itu ia menganggapnya sebagai X3M dengan garis terputus. Kemudian, sumber A dapat menciptakan pesan dari objek tersebut dan mengirimkannya kepada penerima B. Di saat yang bersamaan, penerima juga mempunyai persepsinya sendiri mengenai objek yang dianggapnya sebagai X1B, dan pada gilirannya, penerima akan mengirimkan umpan balik kepada sumber atau si pembuat pesan dengan simbol FBA. Di sini, A dan B atau sumber dan penerima merupakan dua individu yang berkomunikasi secara langsung. Sebagai contoh, percakapan antara Lala dan Lily berikut. Lala berperan sebagai sumber atau yang menciptakan pesan. Ia menyoroti suatu objek berupa diskon pakaian, yaitu gamis, hijab, serta kardigan. Kemudian, Lala menciptakan suatu pesan bahwa ada pakaian yang sedang diskon dan mengirimkannya kepada Lily. Di saat yang bersamaan, Lily mempunyai persepsinya sendiri mengenai diskon tersebut. Kemudian, ia menyerap informasi-informasi tersebut dan menciptakan sebuah pesan baru yang disebut sebagai umpan balik, berupa ajakan untuk berbelanja dan mengirimkannya kepada Lala. Model komunikasi berikutnya berupa komunikasi massa yang terdapat 6 unsur, di mana Wesley dan MacLean menambahkan satu unsur lain, yaitu penjaga gerbang dengan simbol C yang merupakan penerima pesan dari sumber untuk disampaikan kepada penerima.
Setelah sumber menyoroti objek orientasi dalam lingkungannya, sumber akan membuat dan mengirimkan pesan tersebut kepada si C atau penjaga gerbang. Di saat yang sama, C memiliki persepsinya sendiri mengenai objek tersebut, sehingga ia menyaring kedua informasi dan menciptakan pesannya sendiri yang kemudian dikirimkan kepada penerima. Di sini, A dan B dapat berupa individu ataupun kelompok, dan C merupakan media massa yang menjadi perantara pesan antara A dan B. Dalam komunikasi ini terdapat umpan balik yang bergerak dalam 3 arah, yaitu pertama, dari penerima B ke penjaga gerbang C dengan simbol FBC. Kedua, dari penerima B ke sumber A dengan simbol FBA. Dan ketiga, dari penjaga gerbang ke sumber A dengan simbol FCA. Adanya penjaga gerbang C menyebabkan terbentuknya sistem penyaringan informasi karena penerima B tidak menerima informasi langsung dari sumber A, melainkan dari orang, yaitu C, yang telah memodifikasi informasi tersebut dari berbagai sumber. Sebagai contoh, komunikasi yang terjadi antara penjual dan pembeli melalui handphone. Penjual sebagai sumber menyoroti objek barang yang akan dijualnya berupa handuk, sabun, dan sampo. Kemudian, penjual akan menciptakan pesan yang dikirimkannya melalui aplikasi online dalam media massa berupa handphone. Di saat yang bersamaan, aplikasi tersebut telah memiliki persepsinya sendiri mengenai produk tersebut. Kemudian, kedua informasi tersebut akan disaring dan dimodifikasi menjadi sebuah pesan yang akan tersampaikan kepada pembeli. Pembeli akan mengirimkan umpan baliknya kepada aplikasi tersebut berupa penilaian produk, yang mana aplikasi akan mengirimkan umpan baliknya dari pembeli tadi kepada penjual. Umpan balik ini juga dapat berupa masukan-masukan dari aplikasi kepada penjual untuk mengupgrade penjualannya. Jadi, aplikasi dalam handphone ini merupakan perantara antara penjual dan pembeli. Adapun umpan balik yang disampaikan langsung oleh pembeli kepada penjual berupa pembelian produk tersebut. Lalu, apa sih perbedaan antara komunikasi antar pribadi dan massa dalam model ini? Menurut Wesley dan McLean, perbedaannya terletak pada umpan balik. Dalam komunikasi antar pribadi, umpan balik dari penerima pesan bersifat segera, jadi sumber dapat mengetahui secara langsung apakah pesan yang disampaikannya mencapai sasaran dan sesuai dengan tujuan komunikasinya. Sedangkan dalam komunikasi massa, umpan balik dari penerima pesan bersifat minimal atau tertunda, dikarenakan komunikasi ini menggunakan media massa seperti TV, radio, atau koran, yang berarti sumber tidak dapat langsung mengetahui bagaimana penerimaan pesannya oleh khalayak. Jikapun bisa, maka akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Model ini juga membedakan pesan menjadi 2 bagian, yaitu pertama, pesan purposif atau pesan yang bertujuan, yaitu pesan yang dikirimkan sumber untuk mengubah citra penerima pesan mengenai suatu hal. Kedua, pesan non-purposif atau pesan yang tidak bertujuan, yaitu pesan yang dikirimkan sumber secara langsung atau melalui penjaga gerbang, namun tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi penerima pesan. Kesimpulannya, model komunikasi ini merupakan model yang menyoroti komunikasi antar pribadi dan komunikasi massa dengan objek yang tak hingga dan adanya perantara serta dilakukan dalam 2 arah atau adanya umpan balik. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan kita semua dapat memahami apa itu model komunikasi Wesley dan McLean serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.